Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan maut, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut ke badan. Singa dan ular tedung akan kau lantai. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Saat ini izinkan saya Angel untuk menyampaikan pengumuman kegiatan GB Empang Sari sepekan ke depan. Mari bergabung dalam kul setiap hari Selasa jam 6:30 malam. Saya percaya kul menjadi wadah bagi kita untuk saling melayani dan bertumbuh bersama. Jangan lupa hari Kamisnya akan diadakan menara doa online bersama Bapak Gembala kita pukul 6 sore. Menara ini bisa diikuti secara live melalui Instagram Live dan YouTube Live Streaming GBI Empang Sari. Bagi para pengerja, hari Sabtu ini tanggal 7 Agustus akan diadakan doa pengerja melalui Zoom pukul 7 malam. Bagi para pengerja, wajib untuk mengikuti doa pengerja ini. Shalom Jemaat Tuhan, saat ini persembahan dapat diberikan melalui dompet digital seperti M-Banking. Berikut tutorial cara melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Yang pertama, pilihlah aplikasi M-Banking yang terdapat di dalam gadget Anda. Lalu masukkan kode akses M-Banking Anda. Lalu tekan gambar QR Code yang terdapat di bagian bawah tengah. Scan gambar QR Code yang terdapat di dalam video ini. Atau apabila Anda sudah memiliki gambar QR Code yang Anda dapatkan dari call center, Anda dapat memilih icon gambar yang terdapat di kanan bawah dan pilihlah gambar QR Code tersebut. Isilah nominal angka yang akan Anda berikan. Nominal dimulai dari Rp1 sampai dengan Rp2 juta. Lalu klik OK. Setelah muncul layar konfirmasi, klik OK dan ketik PIN M-Banking Anda. Selamat, Anda telah berhasil melakukan transaksi transfer melalui QR Code.
Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di masa-masa ini, biarlah kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan hidup benar di hadapannya dan jangan biarkan roh kita padam. Demikian pengumuman minggu ini. Jangan lupa untuk terus terapkan protokol kesehatan 6M. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya.
FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, pemirsa yang di rumah-rumah dimanapun kita berada. Kita percaya Dia Allah yang selalu bersama dengan kita. Berikan kita kuasa, menjadikan kita umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kau Allah yang besar, Yesus. Mari nyatakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku seorang merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu dicurahkan. Amin. Bagi setiap kami gereja-Mu Tuhan. Mari nyatakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
lebih lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, raya berkuasa, memintas lamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan bersama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, biarlah hati kami terus percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang setia, yang selalu menyertai kami. Jesus. Oh, we believe in you, Lord. Segepal kita menyata buat kami. Kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Ada kuasa di dalam nama-Mu ya Tuhan. Oh, our judge and our defender. And always sing, our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ
three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in God. Sing, I believe. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in Biarkan musik saja akan pujian ini. Mari berdoa dalam roh. Oh, kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa kemenangan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa yang sanggup memulihkan setiap kami. Kami angkat tangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami dengan percaya, dengan iman kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Tiada nama lain Tuhan, nama yang penuh kuasa, hanya Engkau Silakan kuasa-Mu Tuhan, buat setiap kami yang di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Dengan iman kami percaya kesembuhan, pemulihan terjadi. Mari yang percaya angkat tangan nyatakan, I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the yang percaya nyatakan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe
with me how great is our God, and now we see how great is our God. We sing how great is our God. Sing with me how great is our God, and I know we see how great is our God. And we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God, and now we see how great is our God. Mari angkat tangan, katakan name above all name. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names, You are worthy to be praised, Lord. my heart will sing how great is our God. Katakan sama-sama, how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God, and all we see how great is our God. Come on, sing. How great is our God. Sing with me how great is our God, and all we see how great is our God. Mari angkat tangan sama-sama, nyatakan. How great is our God. Sing with me how great is our God, and all we see how great You are so great, Jesus. One more time, sing. How great is our God. how great is our God. Engkau Allah yang besar, Tuhan. Perbuatanmu semua ajaib bagi kami. And all we see how great, and all we'll see, and all we see how great, And all will sing. and all we'll see how great is our God. Yang percaya Dia Allah yang besar dan ajaib. Sorakan haleluya. Sorakan Jesus. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak
untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua jemaat Gereja Betel Indonesia Rayon 2 dan semua pelayan, semua para pemimpin, semua saudara yang mengikuti ibadah ini dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, maka kita percaya Tuhan sudah sediakan kemenangan. Mari angkat tangan kita bersama-sama saudara, katakan dari hatimu, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Panggil namanya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Panggil nama itu. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Semua yang percaya serukan bersama. Yesus memberiku kemenangan. Kami bertepuk tangan menyambut kemenangan yang dari Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam kegelapan yang Ayub hadapi, Ayub 12 ayat 22 dia berkata, dia menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Semua orang yang tidak percaya Tuhan pun percaya bahwa saat ini dunia dalam kegelapan. Kebenaran yang sesungguhnya adalah semenjak manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Tuhan, sumber terang itu, semua manusia sudah ada dalam kegelapan. Bagi kita semuanya yang sudah dicelikkan mata hatinya percaya kepada Yesus, kita bisa mendapatkan penyingkapan rahasia dalam kegelapan. Dan Tuhan mampu mendatangkan kelam pekat pada terang itu saudara. Di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya dikatakan saudara, He discovered deep things out of darkness. Dia menyingkapkan hal-hal yang dalam melalui kegelapan itu saudara. And bring out to light the shadow of death. Membawa kepada terang bayang-bayang maut itu. Saudara, khususnya dalam kondisi ini seluruh dunia sedang berada di bawah bayang-bayang maut. Nah, Abraham di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-12. Menjelang matahari terbenam tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Di dalam ayat 13 dikatakan firman Tuhan kepada Abraham. Saudara, sekalipun kita ada dalam kegelapan, selama kita masih mendengar Tuhan berfirman, selama hati kita rindu kepada firman Kristus, Mazmur berkata saudara, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di dalam tidurnya Tuhan berfirman kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka.
bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jauh ke depan Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu apa yang akan terjadi esok, tahun depan, dan sampai selama-lamanya. Dia Alfa dan Omega. Mungkin kita bertanya, kalau Tuhan sudah tahu bahwa pandemi ini akan terjadi, kenapa Tuhan tidak menghentikannya? Tuhan menciptakan kita serupa gambarnya. Salah satu keserupaan kita dengan Tuhan, Dia beri kita hak kedaulatan yang terbatas. Dia pemilik kedaulatan yang tidak terbatas itu, saudara. Dan saudara, kita berhak untuk memutuskan apakah kita mau percaya kepada Tuhan, apakah kita mau hidup dalam jalan Tuhan, apakah kita mau hidup bagi panggilan Tuhan, atau kita berjalan sendiri menurut pikiran, kehendak, jalan kita sendiri. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah tahu bahwa keturunan Abraham ini akan diperbudak di Mesir, kenapa Tuhan tidak hentikan? He is not playing game with man. Kita bukan robot mainan Tuhan. Kita diberikan hak untuk memutuskan. Keturunan Abraham ini diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa, saudara. Ketika Yusuf duduk dalam pemerintahan di Mesir, apa yang terjadi, saudara? Ternyata di dalam kelimpahan itu, mereka lupa akan panggilan Tuhan untuk berkarya, berbuah, dan berdampak. Dan hasilnya, saudara, mereka tidak lagi dikenal oleh Firaun-Firaun berikutnya. Jumlah mereka bertambah banyak, keberadaan mereka menakutkan bagi orang Mesir. Kemudian pemerintahan kerajaan Mesir memperbudak dan menganiaya mereka. Oh, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi, saudara. Tuhan bukan hanya tahu apa yang akan terjadi, Tuhan sudah siapkan solusinya. Haleluya. Tuhan sudah tahu pandemi ini akan terjadi, tapi Tuhan sudah siapkan solusinya. Kejadian 15 ayat 14 berkata, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Di dalam perbudakan itu mereka mengerang kepada Tuhan. Mereka ingat kepada Tuhan. Saya berdoa, saudara, supaya tidak ada seorang pun kita lupa kepada Tuhan. Oh, justru kita semakin ingat, semakin sadar kita butuh Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan turun melangkah dari surga. Tangannya yang kuat membebaskan umat pilihannya ini, saudara. Dan bukan hanya itu, Dia memberkati umat pilihannya. Pada saat itu kegelapan melingkupi Mesir. Anak sulung Mesir mengalami pembunuhan, saudara. Tetapi rumah yang ada darah di ambang pintunya, oh, mengalami keselamatan. Di dalam kegelapan itu ada hal yang dalam yang disingkapkan Tuhan kepada Musa. Yang hari ini kita tahu, oh, sudah digenapi dalam pribadi Yesus. Dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, nyata tangan Tuhan membela mereka, membuka jalan-jalan bagi mereka, melindungi mereka, dan menyediakan apa yang mereka butuhkan sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, saudara. Begitu nyata perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, penyediaan Tuhan bagi umatnya ini, saudara. Kenapa Tuhan harus berjanji dan menggenapi janjinya kepada Abraham dan keturunan-keturunannya? Kenapa Tuhan harus membela keturunannya? Kenapa Tuhan harus melindungi mereka? Kenapa Tuhan harus berperang bagi mereka? Kenapa Tuhan, saudara, menggenapi janjinya berabad-abad kepada keturunan Abraham ini? Yohanes 8 ayat 56 berkata, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Haleluya. Inilah sebab kenapa Tuhan harus berjanji dan menggenapi janjinya. Kenapa Tuhan harus mempertahankan keturunan Abraham ini terus dalam berabad-abad. Karena kepada Abraham, kitab Galatia 3 ayat 8 berkata, sudah diberitakan Injil, kabar baik tentang Tuhan yang mau menyatakan anugerahnya turun dalam rupa manusia, menjadi Mesias, menjadi juru selamat bagi seluruh manusia. Dan Abraham pada saat itu akan melihatnya karena belum terjadi. Tetapi saat ini Abraham sudah melihatnya karena sudah terjadi. Haleluya.
Yohanes 1 ayat 45 berkata, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kenapa Tuhan harus membela orang Israel ini di padang gurun? Mereka mengeluh dan mengeluh, mereka berpikiran yang buruk, tetapi Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap membela mereka. Kenapa? Karena Tuhan mau mempertahankan garis keturunan ini. Karena melalui garis keturunan ini, saudara, Tuhan akan turun untuk menyelamatkan manusia dalam rupa manusia. Dan Musa sudah menyebutkannya dalam kitab Taurat. Para nabi sudah menyebutkannya, menuliskannya dalam kitab para nabi. Saudara, Yesus Tuhan tidak ujuk-ujuk turun dalam rupa manusia. Sudah digambarkan, sudah diberitahukan, sudah dinubuatkan. Roma 16 ayat 25 berkata, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bagi orang Yahudi sampai hari ini, Injil masih menjadi rahasia. Tuhan tidak lagi mendiamkannya, Tuhan sudah membukakannya. Tapi bagi mereka masih tertutup. Bersyukurlah kita, saudara. Kalau Abraham dulu bersukacita, kita mestinya lebih lagi bersukacita. Karena kita bukan akan melihat Yesus. Dia sudah turun, kita sudah melihat, mengalami karya Kristus. Injil adalah kekuatan Allah. Kabar baik itu, saudara, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Pemberitaan Yesus Kristus itu, saudara, menjadi pegangan hidup kita semuanya. Membukakan karya Kristus. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Kita semuanya yang percaya sudah ditebus, dilayakkan, dibayar dengan darah yang mahal. Untuk kita dilayakkan terima Roh Kudus-Nya. Injil bukan hanya bicara langkah awal mengikut Yesus. Tapi Injil membukakan kepada kita tentang Pentakosta. Semua manusia diperkenankan untuk terima Roh Kudus bagi yang percaya dan menerima karya salib Kristus. Sehingga kita hidup bukan oleh kuat dan gagah lagi. Bukan oleh usaha dan perbuatan kita diselamatkan. Tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus, saudara. Roh Kudus memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita hidup. Bukan hanya kita percaya kita sudah diperkenankan, hidup dalam perkenanannya. Bukan hanya kita percaya kita sudah dikuduskan, bukan hanya kita percaya kita sudah dibenarkan, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus, kita hidup di dalam kekudusannya, kita berjalan di dalam kebenarannya. Karena Injil membukakan kita ketaatan iman. Ketaatan bukan lagi karena peraturan, bukan berarti peraturan gak boleh ada. Ketaatan bukan lagi karena program, karena paksaan, tetapi karena iman. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, begitu nyata Tuhan membela, menolong, memberkati, melindungi, menyediakan, berperang bagi mereka. Untuk apa? Untuk Tuhan menyatakan karyanya melalui garis keturunan ini, saudara. Amanat agungnya boleh berjalan. Mari, saudara. This is the secret for Great Commission. Rahasia untuk kita bergerak di dalam amanat agungnya. Kita dibukakan. Rahasia Injil yang berabad-abad itu. Memberi kita iman. Sehingga kita taat karena iman. Ketaatan iman. Memberi kita kuat kuasa Roh Kudus, bukan oleh kuat dan gagah kita berjalan. Bukan oleh peraturan, bukan oleh paksaan, kita melaksanakan amanat agungnya. Tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus yang mengalir melalui hidup kita semuanya, saudara. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia?
Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Puji Tuhan. Tuhan bukan hanya tahu apa yang akan terjadi dan sedang terjadi. Tuhan juga punya solusinya, saudara. Nah, di tengah kegelapan ini, kita tahu Roh Allah sudah ada dalam diri kita semuanya. Roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh itu mengetahui apa yang disediakan dalam diri Allah. Saudara, ketika Habel mempersembahkan korban, berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa korban Habel berkenan di hadapan Tuhan? Alkitab dengan jelas berkata, karena iman. Iman membawa kita terkonek dengan Tuhan. Terkonek dengan hati Tuhan. Terkonek dengan rencana Tuhan. Karena orang yang beriman bukan hanya perkataan dia berkata beriman, tapi dia hidup oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang menyelidiki hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus mengetahuinya. Maka Roh Kudus bisa bekerja dalam diri kita menurut apa yang dia ketahui. Sekalipun mungkin kita belum tahu, kita belum mengerti. Pada saat itu saudara, Habel belum tahu apakah korban ini ada hubungannya dengan rencana Tuhan yang jauh di depan, di mana Tuhan mau turun untuk menjadi korban anak domba yang sempurna. Itulah iman membawa kita terkonek dengan rencana Tuhan, sehingga oleh Roh Kudus kita dituntun, dipimpin hal yang sekalipun kita belum tahu, kita belum mengerti. Tapi Roh Kudus sudah mengetahui dan mengertinya. Saudara, saya mau tutup di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 dan 7. Biarlah firman Tuhan ini menjadi nyata dalam hidup kita. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita tahu saudara apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Bagaimana kalau gelap enggak habis-habis saudara? Tetapi firman Tuhan berkata berbeda. Dari dalam gelap akan terbit terang. Bagi umat manusia pada saat Yesus mati di atas kayu salib, di tengah hari terang benderang tapi menjadi gelap. Bagi murid-murid itu kegelapan, mereka lari semuanya. Tapi karya Kristus di dalam kegelapan itu saudara, membawa terang itu terbit pada hari yang ketiga. Haleluya. Dan terlebih lagi bukan hanya dia naik ke surga, tetapi saudara dia mencurahkan Roh Kudusnya. Dan kita semuanya melihat betapa nyata kenapa Tuhan harus membela, harus memberkati, harus melindungi keturunan Abraham. Karena melalui garis keturunan mereka ada karya keselamatan yang sedang berjalan saudara. Dan biarlah tidak berhenti, tapi kita terus melanjutkan karya keselamatan itu saudara. Kita berjalan menggenapkan amanat agungnya karena ketaatan iman. Kita semuanya melihat betapa Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dari dalam gelap, sekalipun dunia ada dalam kegelapan, kita ada di tengah dunia yang gelap ini. Terang Kristus ada pada kita semuanya. Kita bersyukur Tuhan menyingkapkan kepada kita bukan hanya Pentakosta yang pertama di Upper Room, Pentakosta yang kedua di Azusa Street, tapi Tuhan singkapkan kepada kita. Kita ada di dalam Pentakosta yang ketiga untuk melanjutkan amanat agung ini. Maka engkau akan melihat kenapa Tuhan harus memberkati engkau, kenapa Tuhan harus melindungi engkau, kenapa Tuhan harus membela engkau. Karena melalui hidup kita, karya keselamatan ini akan terus dilanjutkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari dalam gelap terbit terang. Engkau menyingkapkan the secret, rahasia, janjimu, penyertaanmu, penyediaanmu, pembelaanmu. Kami ada di dunia ini, kami bukan hanya sedang menunggu kapan pandemi berlalu.
Tapi kami ada di dunia ini untuk melanjutkan garis keselamatan itu melalui hidup kami semuanya. Amanat agungmu boleh terjadi. Kami semuanya boleh membawa cahaya terang Kristus itu kepada dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas setiap pribadi lepas pribadi. Engkau melihat setiap hati kami yang bersungguh hati mulai awal ibadah. Sampai firman diberitakan. Sampai akhir kami menerima berkat Tuhan. Kami tahu hubungan kami dengan Engkau tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Kami selalu bergaul dengan Tuhan yang membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.